Oke, mantap. Selamat sore, Suster Alfrida, apa kabar? Selamat sore juga Suster Eti. Puji Tuhan kabar baik. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih sudah selesai jam sekolah, jadi sudah bisa duduk-duduk merenung seperti itu. Syukur. Oke, berarti bisa ngobrol dengan saya sekarang kan? Ya, bisa Suster. Oke, iya, oke, Suster. Sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Ya, coaching bukan ngobrol seperti tadi saya katakan itu ya, bukan bercerita, bukan wawancara atau bukan curhat. Ya, coaching adalah proses memfasilitasi klien untuk mencapai tujuan. Ya, tentu melalui langkah-langkah yang diperlukan dengan sumber daya sebagai pendukungnya. Lalu, apakah memang Suster sudah siap untuk kita adakan coaching ini? Sudah, sangat siap Suster. Oke, syukurlah. Ya, selama sesi coaching ini saya akan mendukung dan mendengarkan Anda serta bertanya. Ya, saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda ya. Apakah memang oke? Oke Suster, oke. Oke, kalau oke, nah di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Suster capai? Yang ingin saya capai yaitu saya bisa menjadi penjahit. Oh, oke, penjahit ya. Oke. Profesi yang luar biasa ya. Tidak semua orang bisa menjadi penjahit ya. Oke. Lalu apakah dapat dibuat secara lebih spesifik atau realistis yang bisa terjangkau dari segi waktu juga? Oh, iya. Spesifiknya sih menjahit ya, istilahnya bukan menjahit baju-baju yang ini untuk dipesankan atau apa, tapi menjahit. Saya bermimpi menjadi penjahit, menjahit jubah sendiri seperti itu, menjahit jubah suster-suster seperti itu, Susus. Jadi itu ya spesifiknya. Terus karena ini bisa dibilang realistis ya, karena realistis apalagi di komunitas sudah tersedia mesin jahitnya, terus orang yang sudah ahli dalam menjahit pun ada. Jadi saya pun bisa bertanya-tanya untuk seperti itu, belajar. Terjangkau, sangat terjangkau, apalagi di dalam komunitas selalu tersedia benangnya, jarumnya, dan sebagainya. Alatnya sudah ada sebenarnya. Sumber daya alamnya sudah ada. Berwaktu ada waktu-waktu tertentu yang mungkin saya bebas ya. Karena di komunitas kan tidak semua hari itu kita harus berkegiatan seperti itu. Ada hari-harinya kita bebas melakukan sesuatu yang kita butuh seperti itu. Itu sih Suster jawabannya. Oke. Oke, kalau begitu kondisi saat ini seperti apa? Apakah memang tidak ada penjahit sehingga Suster tergerak untuk bisa belajar menjahit dan bisa tadi katakan bahwa mau menjahit baju Suster ya? Kalau penjahit sih ada para suster saya yang pintar menjahit. Hanya masalahnya kan dia bukan hanya menjahit kerjanya. Jadi dia juga ada pekerjaan yang lain, karya yang lain. Jadi saya pun ada karya yang lain, tapi bisa istilahnya bisa membantu dia seperti itu. Membantu dia, terus membantu diri saya sendiri juga kalau ada baju-baju saya yang harus diperbaiki. Saya mungkin tidak selalu minta dia, tapi bisa menjahit sendiri. Itu seperti itu sih Suster. Kondisi saat ini yang menyebabkannya ya. Oke. Kalau begitu bisa saya simpulkan bahwa selain untuk membantu para suster menjahit jubah mereka, juga pertama ya membantu diri suster ya. Iya. Kalau ada baju yang sobek bisa dijahit dan sebagainya. Apakah memang seperti itu suster? Iya Suster, benar. Oke. Kalau begitu, langkah apa yang perlu suster lakukan sehingga bisa menjadi penjahit sesuai dengan tujuan suster tadi? Langkah yang perlu saya lakukan yaitu ada kemauan pertama ya dari dalam diri, terus
mencoba memberi waktu untuk bertanya, latihan, terus bisa mungkin lihat-lihat sesuatu yang bisa menjadi apa ya, menghasilkan ilmu baru seperti di YouTube pasti sudah ada ya teknik-teknik yang menjahit dan sebagainya. Itu sih yang coba saya lakukan saat ini. Oke, berarti sudah ada langkah-langkah yang memang bisa ditempuh ya untuk mencapai ya tujuan suster itu. Lalu kalau begitu, sumber daya yang diperlukan itu entah dari diri suster atau mungkin dari orang-orang sekitar atau mungkin dari segi perlengkapan alat dan sebagainya itu bagaimana, suster? Nah, dari sumber daya dari diri saya yaitu yang pertama saya ada kemauan untuk melatih diri menjahit seperti itu. Terus dari luar sih, yang dari luar ada bahan, ada alatnya, ada mesin jahitnya, ada benangnya, sudah tersedia semuanya di komunitas. Jadi ya untuk sumber daya alamnya memang sudah ada. Ya. Baik dari diri maupun dari luar memang sudah mendukung ya, mendukung itu. Ya. Oke, kalau begitu bagaimana suster, silahkan. Ya, dan ada juga yang suster yang bisa mengajarkan seperti membimbing, jadi pembimbing seperti itu. Dalam hal ini sudah ada gurunya ya suster ya. Oke. Ya, kalau begitu apa dampaknya bila misalnya suster sukses ya mencapai tujuan tadi? Dampaknya sih bagi diri sendiri sih tidak selalu bergantung pada orang lain, itu yang pertama ya. Tidak selalu bergantung, maksudnya robek sedikit langsung lari ke penjahitnya, robek sedikit minta bantuan. Tapi mungkin bisa membantu diri sendiri untuk lebih kreatif menjahit baju sendiri. Terus untuk orang lain sih mungkin saya bisa membantu sesama suster saya yang sedang membutuhkan seperti itu. Bajunya robek, dia berikan, dia minta bantuan saya bisa ini seperti itu, memberi bantuan. Itu sih suster. Apakah artinya itu artinya siap sedia untuk membantu orang lain dengan apa yang dimiliki seperti itu kan suster? Iya, benar sekali suster Eti. Oke. Jadi berarti membekali diri supaya bisa membantu orang lain. Begitu kan suster? Benar suster, benar. Oke, kalau begitu, apa kekuatan yang suster miliki atau perlu miliki sehingga bisa menjadi penjahit dan bisa membantu orang lain selain membantu diri sendiri? Oke, suster, terima kasih. Kekuatan yang saya miliki, yang pertama yaitu saya punya kemauan untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada alat-alatnya dan sebagainya. Terus yang perlu saya miliki yaitu lebih percaya diri lagi seperti itu. Lebih percaya diri. Ya. Dan apakah memang hanya percaya diri atau kesabaran? Karena saya melihat bahwa ternyata dalam menjahit juga itu membutuhkan kesabaran ya. Iya, apakah benar. memang suster membutuhkan kesabaran atau mungkin sudah sabar, suster sudah cukup sabar? Kalau sabar sih sedikit sabar, iya. Kalau saya lihat dalam diri ya sedikit sabar. Mungkin nanti untuk menambah penambahan saja. Tapi kalau ini perlu percaya diri juga ya, karena ini yang saya butuh saat ini ya percaya diri ya, karena supaya ini loh berani untuk melakukan sesuatu yang baru seperti itu. Kalau ini biasanya kan pengajar yang saya hanya melihat, tapi suatu saat saya mau supaya saya menggunting, saya mengukur, dan saya menjahit seperti itu. Suster, percaya diri. Oke. Bagus sekali suster ya. Oke, kalau begitu kelemahan yang suster miliki itu untuk memperkuat lagi keinginan suster itu apa? Kira-kira kelemahan yang ada dalam diri suster yang suster tahu, yang kira-kira ini menjadi kelemahan saya. Kalau misalnya kadang-kadang saya mau jahit tapi ternyata ini. Nah, kira-kira apa suster?
Kadang saya tidak tahan ngantuk, suster. Itu kelemahan terbesar saya, ya. Takutnya nanti jahit-jahit tiba-tiba tertunduk dung, ke bawah seperti itu. Jadi itu yang ya, jadi itu yang faktor faktor dari dalam Oke. diri ya. Itu sih, suster. Itu kelemahannya itu ya. Oke, semoga bisa diatasi suster ya. Lalu apa peluang atau dukungan eksternal yang tersedia yang dapat mempermudah suster tentunya untuk mencapai tujuan suster? Oke, yang seperti yang saya bilang tadi, yang eksternal ada suster saya yang mau membimbing saya, yang kedua ada pengajar istilahnya, yang keduanya alat dan bahan sudah ada dan memang sudah tersedia dan banyak apa ya namanya alat itu pun sering nganggur seperti itu. Jadi saya ada kesempatan untuk menggunakannya karena tidak ya. Berarti mesinnya juga sudah ada begitu Kak suster, mesin jahit. Sudah ada, suster, sudah ada ya. Siap dipakai. Ya. Oke, kalau begitu apa saja tantangan atau kesulitan eksternal yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi yaitu yang eksternal sih. Kalau yang eksternal paling-paling tiba-tiba ada kegiatan tertentu ya di luar jadwal, tiba-tiba ada pelayanan kemanakah yang di luar jadwal ini kan itu bisa terjadi. Terus dari dalam diri sih ini takut ini seperti saya bilang tadi ngantuk itu loh. Kalau ngantuk kadang pasti akan tidak konsentrasi lagi sudah pergi tidur. Iya. Oke lah suster ya. Lalu apa strategi yang akan dipakai ya untuk memperbesar, untuk mendukung eksternal itu? Oke, yang strategi yang saya pakai, saya akan minum kopi supaya tidak ngantuk. Iya, minum kopi supaya tidak ngantuk kalau siang hari. Supaya saya bertahan untuk latihan itu. Itu yang pertama, dan yang keduanya tidur tepat waktu di tengah malam supaya siang saya bisa saya bisa melakukan sesuatu hal sampai jam berapa seperti itu. Itu sih suster. Oke, baik suster. Jadi pertama tadi ya minum kopi supaya tidak ngantuk, lalu cara mengatur pola tidurnya supaya kebutuhan tidurnya tercukupi, lalu saat bekerja ya dalam hal ini menjahit tidak mengantuk. Seperti itu Kak suster? Iya, seperti benar sekali. Oke, kalau sudah seperti itu lalu apa kesimpulan suster yang bisa diambil dari sesi coaching kita ini suster? Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu kita pasti bisa kalau kita mau belajar. Kita pasti bisa kalau mau belajar. Jadi saya mau belajar untuk melakukan sesuatu hal yang berguna bagi saya maupun orang lain. Itu suster. Oke. Jadi kita bisa karena kita mau belajar, tujuannya untuk diri dan orang lain. Begitu Kak suster? Iya, suster itu. Oke, terima kasih suster sudah membuat kesimpulan dan saya mendukung penuh. Semoga apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik supaya ya bisa membantu diri dan orang lain, terutama dalam hal menjahit ya suster ya. Ya, amin. Ya. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akan bertemu lagi pada sesi coaching berikutnya. Terima kasih Suster Eti. Ya, sampai jumpa lagi. Ya.